selalu kita ikuti fatwa-fatwanya para pejabat pemerintah atau aparat pemerintah desa dari segala tingkatan yang saya hormati. Yang saya sebutkan menurut jabatannya. Bapak-bapak Haji Ibu Hajah yang saya hormati, juga hadirin wal hadirat semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu majelis yang dikabarkan Rasulullah sebagai bagian dari taman surga. Artinya kalau kita rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, imbasnya adalah kita akan mendapatkan taman-taman di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya di kaping sawit, insya Allah lantaran kita rajin hadir di majelis-majelis zikir, majelis ilmu di surga, insya Allah nanti kapingnya juga akan luas. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahullah, mari segera kita mulai kegiatan kita dengan membaca ikrar kita, membaca baiat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Wa bi jamiyati. Wa bi jamiyati Nahdlatul ulama'i. Nahdlatul ulama'i. Jamiyata wa qida'a. Jamiyata wa qida'a. Aku ridho. Aku ridho. Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Aku ridho. Aku ridho. Islam agamaku. Islam agamaku. Aku ridho. Aku ridho. Muhammad nabiku. Muhammad nabiku. Dan aku ridho. Aku ridho. Nahdlatul ulama. Nahdlatul ulama. Organisasi. Dan panutanku. Dan panutanku. Bismillahirrahmanirrahim. Abadin Nabi Mustafa wa alihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ali baitil kiram wa liman waqana alaina min asatidina wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi Jilani radhiyallahu anhu wa syekh Maulana Zainuddin rahimahullah wa syekh Maulana Muhammad Hidayatullah wa syekh Sayyid Husain bin Ahmad Barabah min usulihim wa furu'ihim summa ila sukani qaryati Bukit Suban bi taufiqillahi wa hidayatihi syai'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya
selanjutnya mari kita membaca sholawat asyil atau sholawat istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna shakura waj'alna sabura waj'al fi 'aynina saghira wa fi 'aynin nasi kabira. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا الكتاب والحكمة بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bapak serta Ibu rahimahullah, seperti biasanya pada bulan pertama awal tahun, yaitu materinya adalah jihad aswaja. Jihad aswaja ini bukan nama kita, itu istilah saya sendiri. Artinya pada awal-awal tahun perlu selalu kita perbarui semangat kita di dalam memegang teguh prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dikatakan jihad artinya bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh atau berjuang.
Jadi kita itu sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi kita jelas An-Nahdliyah. An-Nahdliyah artinya Ahlussunnah wal Jamaah yang bercirikan dari Nahdlatul Ulama. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak dimanipulasi. Jadi karena itu nama yang sangat favorit dan termasyhur, sehingga banyak orang yang mencoba memasukkan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya lantas diberi embel-embel An-Nahdliyah. Ini suatu bentuk keberanian dari para ulama-ulama kita. Artinya ini loh ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini loh ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita sering menggunakan istilah ini loh ajaran yang diajarkan, bukan ini loh contoh Nabi, bukan. Kalau orang Salafi Wahabi kan dikit-dikit seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita. Dikit-dikit pakai contoh, dikit-dikit pakai contoh. Ya. Kalau anak sekolah dikit-dikit minta contoh berarti murid kurang pintar. Pak, kasih contoh. Apa-apa jalur contoh, apa jalur contoh. Murid kurang pintar. Jadi kalau murid yang cerdas dikasih contoh satu udah bisa mengerjakan sendiri ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita ini ya sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah harus berusaha kita itu menjihadkan, memperjuangkan ya. Jadi kalau kita mendengar jihad jangan menganggap itu serem atau seram ya. Ngeri itu jangan. Sebab jihad itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kaum Salafi Wahabi bilang jihad itu maknanya perang, orang lain harus diperangi. Jadi kalau kita tidak, jihad dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Nah, bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu tentu salah satu unsurnya kita harus rajin menuntut ilmu, harus rajin mencari ilmu, rela mengorbankan waktu kita dengan susah payah kalau perlu untuk mendapatkan tambahan ilmu. Sebab apa? Allah lebih mencintai orang alim meskipun jahat. Sebaliknya Allah membenci orang bodoh meskipun ahli ibadah. Jadi Allah melihat orang bodoh itu benci, apalagi dia meskipun ahli ibadah. Orang jahil, orang bodoh, ya meskipun ahli ibadah, Allah itu sengit, Allah itu benci. Soalnya apa? Ya, ibadahnya orang bodoh itu seperti apa? Dia batalnya sholat nggak tahu, ya kan? Sahnya sholat nggak tahu, rukunnya sholat orang ngerti. Sehingga dikhawatirkan ketika sholat rukunnya orang yang jatuh, ada rukunnya yang tidak lengkap. Maka bagi Allah itu sesuatu yang dibenci. Sholat model opo itu. Tidak tahu batalnya sholat, nah, sehingga Allah juga bisa-bisa menertawakan kita. Ngono sholat kok tak senengmu, wong batale ra ngerti. Kowe ngono iki batal sholatmu. Ya, paling begitu itu. Ya. Nah, makanya kita perlu punya ilmunya ibadah. Makanya dulu pernah saya sampaikan yang wajib dituntut ilmu itu 3 perkara. Yang pertama akidah. Akidah itu kalau nggak dicari bisa-bisa akidah kita salah. Kalau akidah kita salah, jelas neraka. Benar main-main. Makanya kita itu berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
karena itu satu-satunya jalan yang selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya itu masuk neraka. Selain Ahlussunnah wal Jamaah itu masuk neraka. Ada yang masuk neraka selamanya karena pahamnya sudah mengarah kepada kafir dan syirik. Ada yang di neraka hanya beberapa saat atau tidak selamanya karena dia masih punya tauhid. Sedangkan kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu rata-rata mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syafaat itu sasarannya kemana? Syafaat itu sasarannya kepada orang-orang Islam yang tanda khususnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang sempat melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang sempat melakukan dosa besar dan tidak taubat. Jadi pernah melakukan dosa besar, belum sempat taubat, tapi punya gondelan. Gondelannya gimana? Minimal senang dengan ulama. Ya, minimal senang dengan ulama. Nah, mengapa? Ya, karena ulama itu yang akan membawanya dan menjadi perantara mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya perlunya kita ikut jamaahnya para ulama. Nah, para ulama itu dinyatakan dalam bentuk yaitu suatu kebangkitan yang namanya Nahdlatul Ulama. Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan kelompok mayoritas dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia yang paling besar itu dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pergi ke belahan dunia manapun, maka rata-rata mereka pahamnya sama dengan pahamnya yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Baik itu di tanah Arab maupun di Afrika, ya, di Asia Tengah terutama, ya, maupun di belahan bumi yang lain. Jadi resikonya kalau kita salah akidahnya itu neraka, Bapak Ibu. Jadi jangan dikira, ya. Sebab kalau akidah itu nggak ada tawar menawar. Makanya sering terjadi perdebatan sengit masalah akidah ini. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti di YouTube atau di Facebook gitu ya, itu para ulama-ulama kita dari kalangan Nahdlatul Ulama sering ya dibantah ataupun membantah ulama-ulama yang pahamnya tidak benar. Ya. Semisal siapa? Kalau Gus Bah ini bahasanya terlalu halus. Jadi kadang-kadang orang belum tentu bisa menangkap. Tapi yang paling kentara, yang paling cetok, paling jelas itu kalau Bapak Ibu mengikuti dialog dan perdebatannya, misalnya Ustadz Sarifuddin yang dari Aceh itu enak sekali didengarkan, logika dan argumennya pun ngena betul, Ustadz Sarifuddin. Kemudian kalau yang agak keras dan agak kaku itu Pak Kiai Idrus Romli. Ya. Jadi kalau seperti itu ya memang orangnya halus. Ya, sekedar menjabarkan, tidak berani terang-terangan mematahkan pendapat orang lain yang salah. Meskipun dia sebenarnya meluruskan, tapi bahasanya memang halus. Berbeda dengan Idrus Ramli. Itu memang beliau orang Madura. Jadi ya, kita tahu sendiri karakter orang Madura. Jadi beliau itu langsung terang-terangan, ya, bahkan luar biasa beliau dalam menerangkan ini.
Seakan-akan beliau belum ada tandingan. Ya, jadi ikuti aja Ustaz Idrus Kamli, Ustaz Syarifuddin, ya, kemudian Buya Ar-Razi, ya, Buya Ar-Razi, silakan diikuti. Buya Ar-Razi itu di samping akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, beliau pembela, ya, pembela paham Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Juga beliau sering mengedepankan nilai tasawuf. Itu Buya Ar-Razi, ya. Dan itu yang paling jelas sekali membela Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Di samping secara halus dari kalangan ulama-ulama kita rata-rata halus bahasanya, ya. Tapi kalau dari NU yang keras itu bahasanya yang keras, tegas, itu ya Kiai Idrus Kamli itu. Kemudian dari orang NU yang dari Aceh itu Ustaz Syarifuddin. Kalau itu modelnya dialog langsung, ya. Tidak berbantah-bantah, tapi modelnya model dialog. Ya, bahasanya enak dan mudah dipahami. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, kalau mau belajar akidah secara mendetail itu ya memang perlu waktu lama. Makanya di dalam pengajian kita ada ngaji kitab Qawmi'ud Tughyan. Ya, Qawmi'ud Tughyan itu berisi tentang akidah, tentang keyakinan, tentang ketauhidan. Ya. Di dalam Qawmi'ud Tughyan nanti dijabarkan cabang-cabangnya iman. Jadi kalau tingkat anak-anak itu belajar sifat 20. Jadi kalau untuk orang dewasa itu seharusnya sifat 20 itu sudah menguasai, ya. Seharusnya Aqidatul Awam itu sudah menguasai. Nah, dilanjutkan ke Qawmi'ud Tughyan dan kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau masalah akidah, masalah keyakinan itu wajib dituntut ilmu seperti itu. Kalau Bapak Ibu itu menghadiri pengajian, ya, pengajian sebenarnya seperti Maulid Nabi itu bukan pengajian, itu perayaan. Maulid Nabi itu perayaan, Isra Mi'raj perayaan, bukan pengajian. Itu salah sebut tadi. Misalnya haul itu perayaan. Kalau yang pengajian itu ya yang kayak gini itu pengajian. Kalau pengajian itu secara simultan terus menerus sambung menyambung pelajaran dari dari bab satu ke bab berikutnya, itulah pengajian. Tapi yang biar-biar itu sebenarnya bukan pengajian, itu perayaan, ya, perayaan atau peringatan. Ini harus dibedakan. Ini kalau bikin spanduk, tolong dirubah, peringatan Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi, itu betul. Jadi kalau pengajian Maulid Nabi itu salah. Sudah terlanjur salah. Sehingga orang itu tidak bisa membedakan kualitas ngaji itu yang mana. Dimana orang hanya mementingkan yang namanya perayaan. Perayaan itu kan senang-senang. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan haul, isinya ya senang-senang. Guyon-guyon, kampung ada, gitu. Ini sebenarnya bukan kita menjelek-jelekan, bukan. Itu memang perlu. Yang seperti itu memang itu sudah dianjurkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu juga bagian dari keimanan. Tetapi yang intinya kita menuntut ilmu itu harus dipentingkan. Sebab itu menyangkut nasib kita di kemudian hari. Nah, yang menyangkut akidah, ya, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau Bapak Ibu salah berakidah, ya udah masuk neraka. Berbeda dengan fikih. Jadi kewajiban ilmu kedua yang wajib dituntut itu fikih atau syariah. Yang pertama itu tauhid atau akidah, yang kedua itu syariah atau fikih. Fikih itu berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ya. Misalnya bagaimana cara beribadah, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan seterusnya. Muamalah itu seperti
nikah, jual beli, bagi waris. Ya, makanya kalau kita itu ngajinya kalau kita menganggap perayaan dianggap pengajian, maka selamanya kita nggak tahu apa-apa. Ya, maka kalau itu yang diandalkan seperti menggarami laut. Ya, selama ini ngajinya nggak rampung-rampung, lama tuh nggak pernah disampaikan atau tidak ada majelis yang mengupas dari satu bab ke bab lain, sehingga selamanya orang Islam itu awam terus, karena model andalannya berupa perayaan. Berbeda dengan majelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu sekurang-kurangnya menafsiri Al-Quran, ya, menguraikan hadis, membaca kitab-kitab khusus yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak. Ya. Makanya akidah itu orang otot-ototan itu biasa, Bapak itu jangan heran. Tapi itu bertaruh kebenaran betul, bertaruh antara surga dan neraka itu akidah. Ya. Nah, kalau fikih atau syariah itu luas, justru syariah atau fikih itu luas. Jadi kalau ada kiai A pahamnya seperti ini, kiai B pahamnya seperti ini, berbeda, ya, itu justru malah wajar. Jadi kalau masalah fikih atau syariah di antara ulama itu berbeda, itu wajar karena fikih itu atau syariah itu ilmu yang paling luas. Dan itu pun nanti diuji berdasarkan ilahnya. Ilah itu apa? Sebab musababe. Beda sebab maka beda hukum. Nah, tadi itu. Ya. Beda sebab bisa beda hukum. Jadi makanya jangan heran kalau di antara ulama itu misalnya ulama si A katanya haram, ulama si B enggak haram. Tapi kalau menyangkut fikih atau syariah itu biasa. Nah, yang paling nyaman, paling sejuk itu kalau membahas tasawuf atau akhlak. Ya, tasawuf di dalamnya ada akhlak. Itu semua manusia sepakat. Karena itu ada budi pekerti, ada tingkah laku yang baik-baik, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Itu nggak ada yang membantah. Makanya kalau ngaji yang nyaman-nyaman itu ya tentang akhlak, tentang tasawuf. Tetapi ya akhlak itu sendiri akan terbentuk apabila punya akidah yang benar dan melaksanakan syariat yang baik. Ya, syariat yang baik. Jadi hukum syariah itu sangat luas. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, ini hukumnya haram kecuali, ini hukumnya wajib kecuali. Ada kecualinya terus, itu hukum syariah. Makanya ada pertentangan seperti kemarin Ustadz Imran Habib itu saya ketawain. Kenapa? Beliau itu pernah ribut masalah Jumatan, gara-gara tahan 7 Jumat, gara-gara berbilang-bilangnya tempat Jumat. Jadi ada suatu kejadian preman-preman kampung itu taubat. Nah, tapi kalau sholatnya ikut bareng-bareng orang banyak, mereka malu, nggak mau berangkat ke masjid. Maka mereka terkonsentrasi di satu tempat, kalau musola gitu. Dan mereka kalau hari Jumat, Jumatan sendiri. Jumatan sendiri, rombongan preman itu Jumatan sendiri. Karena kalau gabungan banyak itu malu. Mengapa malu? Karena di antara mereka ada yang dilok-lok. Jadi kebiasaan lok-lok itu kayak ngapi ini kayak ngolonnya kayak Pak Bu gitu. Remangsane ramah. Tumben kowe tak ya film rene. Nah. Tapi sing dilokne dadi ciut atine. Lah, wis berusaha malah ngono. Berusaha ibadah malah dilolok.
tumben ke mrene ya, ditumben-tumben ke barang. Mending ditokke nggih ibu-ibu nggih, enten tiyang enggal mlebet masjid, cuweki mawon, nggih, namun diloroi. Diloroi itu malah salah tombol. Akhirnya jinjo teng masjid. Dan itu kasusnya niku enten teng pemenang teng rombongan preman, sak grup niku bertobat. Saya awet dhewe mosok mendem terus. Bosan juga mendem terus juga. Yang judi ngono, aku yo pegel nang aku keplek terus ya dek-dek